tanya nih, kamu ini adik saya, tapi bintangnya duluan kamu. Mau anda sejarah mau ya sejarah mau ya PLB nya saya 2 kali. Ya, wujudnya langsung. Kalau Kolim itu terkenal dengan ilusinya. Ya pakai ilusinya bang. Nah, ini kebetulan teman-teman ada Bu Kapolsek Kramat Jati nih, satu-satunya Kapolsek perempuan yang tangguh nih. Duduk tangan. Ibu Kapolsek. Pokoknya Ibu Kapolsek BPPKB di DKI Jakarta ini yang hadiri BPKB Kepulauan Seribu dengan Jakarta Barat, khusus pengurus. Karena kalau tidak pengurus agak bikin repot. Sekarang lagi prokes. Intinya kita berkomitmen, kita siap mendukung pemerintah maupun TNI Polri. Bukan begitu, teman-teman? Hari ini pun Bu Kapolsek mau mendampingi saya, menyerahkan secara simbolis agar teman-teman hatinya teduh. Saya mau memberikan cindera mata mencerdas, tapi buku Yasin Bu Kapolsek akan saksikan semuanya kebagian. Mana Pak Haji rekan saya? Ya. Dalam rangka menyambut Ramadan, mungkin mau dijemput ada sepatah 2 patah kata. Nah, Ibu Kapolsek minta cuma satu, yang penting kita rukun. BPPKB siap nggak? Siap. Saya tanya, BPPKB siap rukun nggak? Siap. Ya, terima kasih. Mana Pak Haji rekan saya, Pak Usai? Ya di sini, Pak Usai, Ibu, Pak Ang di sebelah sini Pak Ang. Ayo, Pak Usai, dampingi. Ini cendera mata. Nah, cindera mata. Yang dunia akhirat yang akan dikenang. Amin. Mana teman-teman media kalau mau dokumentasikan Bu, saya yang serahkan ya Bu ya, izin. Nah ini, mohon diterima. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan mulia akhirat selamat. Mudah-mudahan Bapak Adi Setiadi, mudah-mudahan selalu kasih cerdas, panjang umur. Amin. Harapan saya teman-teman, buku Yasin ini tidak sekedar pajangan, tapi diamalkan, dibaca ya, agar hati kita teduh tenang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama buat hormat organisasi kita di BPKB, semoga sangat berkah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Buat Bang Adi semua pengurusnya. Tujuan dari dibentuknya acara ini seperti itu. Ya. Alhamdulillah hari ini saya dengan Ustadz Kokolim, dengan adik istri saya Marina mengadakan kegiatan kerohanian kebetulan di tengah-tengah kesibukan saya sebagai wakil rakyat, saya juga ketua Ormas BPPKB Banten. Jadi Ormas ini kan terkenal dengan suka berantem, kadang-kadang anak-anak yang arogan, premanisme. Jadi hari ini alhamdulillah kita lakukan siraman rohani ya Pak Ustadz gitu ya, Pembentukan mental. Pembentukan mental. Makanya temanya menjelang bulan suci Ramadan, kita lebih tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebenarnya namanya iman dan ketakwaan nggak mesti bulan puasa aja kali ya Pak Ustadz ya, harusnya tiap hari ya. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan diisinya mental batin mereka, jadi mereka ada rem, tetap kita lakukan yang prokesnya ya. Tetap ada prokes, masker, cek suhu, Ya, cuci tangan, dihadiri oleh Bu Kapolsek. Intinya kita tetap protap deh. tetap prokes di Ya, harapannya kegiatan ini bisa membawa kemanfaatan buat diri saya pribadi yang hadir, terus teman-teman yang hadir di acara ini gitu. Apalagi ini menjelang bulan suci Ramadan ya. Saya kira begitu ya teman-teman. dalam acara tersebut mental apa sih sebenarnya yang
dibentuk seperti itu agar masyarakat juga bisa terinfluence oleh mental, apalagi sekarang kan sedang pandemik juga seperti itu. Ya, jadi saya lebih menitik beratkan bahwa seyogianya tujuan berorganisasi itu tidak harus ya tadi itu arogan, premanisme, anarkis. Apalagi sekarang kita tahu banyak kejadian-kejadian yang sifatnya radikalisme terjadi, anak muda masuk terorisme, keyakinan ini, bom di mana-mana. Jadi saya punya tanggung jawab moral untuk membentuk karakter mereka bahwa kita ini berorganisasi bukan untuk tujuan hal-hal yang aneh, tapi bagaimana kehadiran kita organisasi ini di tengah masyarakat bisa dirasakan manfaatnya. Harus bisa sinergi lah masyarakat dengan ormas itu harus bisa sinergi. Masyarakat dengan ormas dengan Muspida, TNI Polri. Harus bisa bersinergi. Pokoknya hal-hal yang positif lah kira-kira Kak Kolim ya. Makanya hari ini saya undang Kak Kolim juga untuk sebagai penceramah. Alhamdulillah tadi kalau saya lihat acaranya mereka cukup antusias dan mereka sebenarnya rindu diadakan acara ini. Cuman pertanyaan mereka sementara ini mereka nggak ada yang memfasilitasi. Mudah-mudahan acara ini bisa terus berjalan, kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini. Sehingga ini kader bangsa kan yang diisi acara ini kan. Dan sekian banyak ini kader bangsa. Kita nggak bisa tahu. Tadi kan Bang Hadi sempat memberikan motivasi kepada masyarakat secara umum. Itu motivasi apa sih yang dibentuk kepada semuanya? Yang saya titik beratkan adalah ke teman-teman berupa mindset, pola pikir. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini berorganisasi selalu identik dengan ribut, berantem, jaga tanah, anarkis, proposal. Kemarin sempat aku lihat nggak sengaja tuh ya. Lagi pas mau kesini mendopo di lampu merah, aku melihat bapak nendangin anaknya. Itu saya ngelihat dengan mata kepala nggak, kok kayak gini gitu. Jadi sedih aja. Jadi maksudnya jangan sampai kayak gitulah, jangan terlalu vulgar lah gitu. Apalagi dia begitu saya cek anggotanya suami sendiri. Makanya saya lalu bikin malu kan. Jadi kan kelihatan premanismenya kelihatan. Jadi terlalu arogan. Jadi ya harus elegan lah ya. Ya, profesional, harus elegan, profesional, harus maksudnya harus lebih apa sih? Terarah gitu loh. Jadi yang suami mau tuh yang kita mau semua ya Pak Ustadz. Ormas itu jangan identik dengan berantemnya, jangan identik dengan arogannya, kekerasan gitu kan, tapi dirubah mindsetnya. Justru dengan berkumpul ini menjadi satu kekuatan, tapi kekuatan yang bermanfaat dan bermaslahat. Gitu. Jadi menciptakan segala sesuatu inovasi yang kira-kira produk ini bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, negara, agama, dan gak munafik untuk dirinya. Kira-kira seperti itu. Jadi mentalnya, revolusi mental lah. Revolusi mental. Terus Kamalinda sendiri sempat nge-share di Instagram ya yang anak tadi yang saya masukin di Instagram. Habis saya ngeliat dengan mata sempit. Jadi itu anak bukan sekali ditendang. Sekali tendang mungkin oke lah ya. Tapi ini saya lihat itu anak udah sampai dekat, akhirnya suami turun dari mobil. Turun itu mobil kita berhenti tengah jalannya ya. Suami turun. Katanya suami tanya ternyata anak buahnya sendiri. Udah kan malu gitu kan. Udah saya share di IG, udahlah biarin aja deh. Tapi saya lakukan tindakan tegas malam itu juga. Saya cabut KTA-nya langsung dicabut. Jadi saya berikan pemahaman bahwa seyogianya langsung dicopot. Kamu itu berorganisasi nggak boleh seperti itu. Justru lebih mengedepankan akhlaknya sesuai doktrinnya. Akhlakul karimah harus baik. Kayak gitu kan bapak nggak punya akhlak. Dan harapan saya nih kegiatan ini bisa terus berjalan panjang ya, bersinergi ya Pak Sadio. Dan Pak Kolim siap juga membantu kegiatan-kegiatan rohaninya ya. Amin. Untuk kedepannya seperti apa tuh? Nggak mesti bulan suci Ramadan aja. Di acara tadi juga saya lupa bahwa saya memberikan sedikit buah tangan ke mereka. Buku Yasin. Tapi di buku Yasin itu lengkap sekali ada. Pokoknya surat-surat kecil surat-surat inti yang biasa kita baca sehari-hari itu situ ada semua. Iya, saya kemarin cetak buku Yasin dengan Al-Quran ini. Saya bagikan. Harapannya ini buku
buku ini tidak sekedar apa ya, tidak sekedar mereka, nah ini bukunya nih, tidak sekedar mereka terima jadi pajangan, tapi betul-betul dibaca. Dibaca. Ini manfaatnya banyak banget. Dari Saya aja sekarang karena biasanya buku kalau aku kan kita nyari ribet kan, jadi saya kalau baca apa-apa di sini sudah ada semua yang saya baca tiap hari. Ada surat Tabarok, ada surat Mulk, ada surat Ar-Rahman, ada surat Waqiyah, ada surat Al-Kahfi, jadi udah lengkap banget di Ini sini. Cendramata khasnya Bang Adi. Iya. Ya bukan Cendramata, bukan apa di dunia saja, tapi di akhirat. Di akhiratnya ada. Cendramata yang membawa orang itu mengajar akhirat. Iya. Dan ini juga kertasnya bukan kertas biasa. Bagus Ini ya Pak Ustadz ya. Para Al-Quran ini. Masya Allah banget. Dia kalau di jam mata rupiah satu aja udah mahal ini. betul. Tapi beliau nggak lihat rupiah. Dan menjelang bulan suci Ramadan, saya biasanya bikin kegiatan rutin. Kegiatan rutin, bagaimana Biasanya kita ada buka bersama. buka bersama biasanya. atau menyediakan orang Terus, yang berbuka puasa. Biasanya nggak hanya bulan Ramadan aja, tiap malam Jumat kita di sini ada yasinan. Di rumah sana pun juga ada yasinan. Yang namanya perbuatan baik itu kan Iya. nggak mesti harus menjelang bulan suci Ramadan Iya. atau Ramadan, itu Kapanpun seharusnya bisa. ya menjadi keseharian ataupun rutinitas. Karena yang Iya. paling dekat dengan kita itu kan bukan tahta, jabatan, tapi kematian. Hukumnya wajib ya Ustaz ya. Belum nafsi nekatul maut. Mungkin gitu teman-temannya media. Mungkin untuk Pak Wali sendiri sebagai pengisi acara di acara berbagi ini, sebenarnya bisa dijelaskan juga masih makna berbagi itu secara universal agar masyarakat juga bisa mengetahui gitu makna. Jadi bang aksi ya, kita panggilnya aksi lebih gampang karena aksi itu Adi Kurnia saya Adi. Aksi. Jadi bang aksi ini atau bang Adi membuat acara seperti ini itu karena menyambut bulan suci Ramadan. Ketenaga mental mengingatkan kepada anggota-anggota beliau ini semuanya bahwa Ramadan itu adalah sebuah madrasah tempat kita mendidik gitu. Kenapa Bang Roy bilang tadi bukan hanya bulan Ramadan saja, karena Ramadan itu kan satu amal kebaikan kita dilipat gandakan, doa-doa kita mustajab, dosa-dosa kita diampuni, surga pun itu kepada kita. Jadi dengan Ramadan kita kencangkan, tujuannya buat berikutnya lagi itu kita semakin oke gitu. Amin. Sebagai motivasi gitu ya. Nah, terus tadi Koko menyampaikan ceramah tadi itu menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Bang Adi, Koko sampaikan lagi. Mempertegas seperti itu. Lalu Bang Adi berbuat amal kebaikan, beliau menceritakan boleh apa enggak boleh dalam Islam. Kan dalam Quran jelaskan soal duha wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dapat nikmat dari Tuhanmu, ceritakan. Tujuannya apa? Berarti nggak ria, Agar ya? orang bisa niru kepada kita gitu. Untuk motivasi. Betul. Sekarang ini kan di sosmed itu kan yang ditampilkan gambar-gambar nggak senonoh, gambar Betul. maksiat, kekerasan. Betul. Itu nggak diprotes. Iya. Tapi jarang menampilkan hal kebaikan. Saya Seharusnya- posting, ntar banyak yang netizen pada nyinyir. Salah. Itu perlu diajarin kepada umat Indonesia pertama. Iya. Biasakan di sosmed itu yang menampilkan hal-hal kebaikan. Orang Benar. sedekah, apa gitu. Bukan hal-hal yang terbuka, yang maksiat yang ditampilkan begitu ya. Tapi kalau buat Pak Ustadz, kalau lihat IG saya pasti yang isinya semua tentang kematian. Lalu yang kedua, ketika Bang Adi sedekah, lalu dia ceritakan sedekah, boleh nggak? Dalam surah Al-Baqarah Allah ceritakan, itu bersedekati fani'mahi. Ketika kamu terang-terangan bersedekah terang-terangan, itu baik kata Allah. Amin. Wa in tukhfuha fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kamu mau sembunyikan lagi, itu baik juga kata Allah, lebih baik ya. Lebih baik. Keduanya boleh gitu, tergantung tujuan kita. Tujuannya tidak Tujuannya- sama sekali ria, Iya, tapi tapi Ini memotivasi. motivasi mengajak yang lain untuk ayo kita berbuat kebaikan. Mengingatkan. Gitu, mengingatkan. Tadi materi ceramah tadi itu saya menyambung dari perkataannya si visi misinya dari Bang Roy sendiri. Saya tadi tidak baca itu loh, bacanya itu tadi bisa di kamera dikit ya. Tapi Jatuh berdiri lagi, hidup adalah adalah Perjuangan perjuangan dan dan proses. proses. Jatuh Jatuh lagi. berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi, sampai Tuhan berkata waktunya kamu pulang. Iya. Jadi saya menyambungkan itu yang saya kupas tadi kan, saya kupas lagi, saya menyampaikan bahwa orang yang baik itu pasti punya masa lalu, dan orang yang jahat pasti punya masa depan, ya kan? Semua orang punya masa depan, Pak Ustadz. Orang baik pasti punya masa lalu, orang jahat pasti punya Masa depan. Artinya kita ini punya hak yang sama untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi kepengajaran itu tidak boleh memandang orang itu dari segi masa lalunya. Tadi kita lihat tadi ya Bang ya, Iya. seseorang yang pernah ingin membunuh Rasulullah
dengan tangan dan pedangnya. Sekarang makamnya di samping Rasulullah. Masya Allah. Siapa itu? Umar ibn Al-Khattab. Ada seseorang yang dulunya memerangi agamanya Allah, akhirnya jadi pedangnya Allah. Siapa? Walid bin Khalid, pamannya Rasulullah. Ya. Bahkan kita pun tidak boleh memandang seseorang itu dari status dan hartanya. Jadi jangan dekatin Bang Adi ini karena Bang Adi kaya, karena Bang Adi punya harta banyak. Nanti begitu Bang Adi nanti udah nggak punya apa, tinggalin gitu kan? Wah, nyindir saya itu Pak Ustadz. Itu namanya orang. Wah, nyindir kita. Bukan teman-temannya. Kagak ya, amin. Jadi jangan sampai dekatin seseorang itu karena harta statusnya. Karena suami gini Pak Ustadz potong. Ayam kalau ayam ini ayam duluan yang mati duluan. Karena kalau ayam mati duluan, ntar ayam kawin lagi begitu. Cara begitu ya. Dan nanti begitu. Jadi harus saya duluan meninggal. Jadi biar nggak sakit hati kalau dikubur nggak takut nikah lagi. Jadi biar nggak sakit hati begitu katanya. Canda itu. Bercanda gue. Jadi kalau mandang orang dari harta statusnya, kita lihat sekarang sepatu emas Fir'aun pun berada di neraka. Iya. Justru sendal jepitnya bila dirabah yang terdengar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi endingnya begitu. Jadi saya ngajak kepada rekan-rekan semua ini bahwa tidak usah mikir masa lalu, tidak usah pesimis, tidak usah malu punya masa lalu, nggak usah minder punya masa lalu. Harus semangat, harus bangkit gitu loh. Ya, Kita masa berbuat depan aja ya. berbuat kebaikan. Kenapa? Kita kasih contoh seperti bunga teratai. Bunga teratai itu tetap tumbuh mekar, berkembang, mengagumkan, menarik walaupun dia hidup di air yang kotor, air yang bau sekalipun. Tetap memancarkan suatu indah. Amin. Motivasi buat mereka bahwa menjadi orang yang lebih baik, bahwa kehidupan ini adalah universitasnya kehidupan. Jadi hidup kita ini ada universitas kehidupan. Beda. Ya. Kalau universitas yang formal, kita belajar dulu, kasih pelajaran, baru kita ujian. Tapi kalau universitas kehidupan, kita diuji dulu, kemudian dapat sebuah pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan acara ini mendapat berkah ya Bang. Amin. Berkah dan beristiqomah. Karena saya punya filosofi hidup nih Pak Ustaz. Saya kadang-kadang suka berimajinasi, berilustrasi. Saya suka menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dalam diri saya. Bahwa filosofi hidup saya itu, selain hidup itu adalah perjuangan dan proses. Jadi saya suka menyampaikan ke teman-teman, jangan pernah lelah berbuat kebaikan sekecil apapun, sehingga keburukan lelah mengikutimu. Seyogianya tujuan kita hidup adalah untuk akhirat, seperti itu. Dan terakhir tentang Kokolim, bahwa bagi kita semuanya, ingat di dalam kita sukses seorang itu selalu ada istri samping kita. Nah, dia bisa begini karena ada istri yang soleha. Kita lihat. Amin, doain saya ya biar istiqomah. Ini kalau habis sholat duha nggak pernah tinggal, baca waktunya 3 kali. Amin. Terus ya. Terus kalau habis sholat asar baca sholat Rahman. Habis sholat isya atau maghrib kalau nggak baca surat Tabarak. Jadi di belakang suami itu ada doanya seorang istri yang belakang yang support gitu loh. Jadi jangan lihat Bang Roy ini sekarang berhasil, punya apa-apa, bisa berbagi, tapi lihat di prosesnya itu ya, panjang. sama-sama belajar lah ya kan. Artinya dibantu dengan doa, ada usaha. Pokoknya jangan pernah doa dan pesimis, usaha, ikhlas dan tawakal. betul. Pokoknya jangan pernah lelah berbuat kebaikan gitu aja. Dalam sekecil Apapun, iya. Tidak ada yang salah. Ya, oke? Ya, terima kasih.